Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2067. Sekelompok setan. Dapat dilihat betapa menakutkannya anak-anak muda ini. Disebut setan oleh bangsanya sendiri. Entah apakah mereka kartu truf yang dikembangkan bersama oleh Triparta Group dan Laboratorium Para Dewa. Begitu orang-orang muda ini keluar, aura mereka pun berubah. Setiap orang merasa tertekan. Jiwa mereka seperti terisap. Hanya anggota Triparta Group yang tahu orang maniak macam apa mereka ini. Mereka adalah setan dari neraka. Di samping itu, semua orang melihat kapal-kapal besar di pelabuhan, yang merupakan rahasia super besar Triparta Group. Kartu truf super. Semua dikeluarkan sekaligus. Duar. Tiba-tiba, beberapa truk super panjang datang membawa peralatan dari kejauhan. Mobil-mobil ini sangat panjang dan lebar. Panjangnya mencapai ratusan meter, dan tidak sedikit. Entah apa fungsi perangkat di mobil ini. Hanya saja setelah semua orang melihatnya, ekspresi mereka berubah drastis. Bahkan alat ini juga dikeluarkan. Menakutkan. Triparta kami pada dasarnya telah mengeluarkan semua yang kami miliki. Aku tidak percaya batu matahari bisa terbang menghilang kali ini. Tampaknya laboratorium para dewa kali ini sudah gila. Mereka ingin Triparta Group melakukan semua yang mereka mampu. Segera, semua master organisasi Puranam dan organisasi mafia datang. Organisasi Puranam memiliki kekuatan super yang tidak perlu diragukan. Mereka sangat kuat. Sangat kuat. Organisasi mafia adalah bos dari dunia gelap. Mafia berarti mengendalikan dunia dengan satu tangan. Mereka juga memiliki banyak sekali kartu truf. Begitu tiga kekuatan utama Skynia muncul. Mereka sungguh menakutkan. Area yang luas dikepung ketat. Udara diblokir. Darat juga diblokir. Bahkan laut pun diblokir. Kemungkinan untuk mengambil batu matahari pergi adalah nol. Bahkan Kirin dan yang lain tidak bisa melarikan diri. Setelah mengkonfirmasi pengepungan, Triparta Group dan yang lain memerintahkan untuk mempersempit lingkaran lebih kecil dan menekan orang di dalamnya sampai mati. Saat ini, di tempat batu matahari disembunyikan, Kirin tinggal bersama ratusan orang. Mereka adalah saudara dari tentara bara dan tentara Raka. Ketika mereka ingin memindahkan batu matahari, semuanya sudah terlambat. Triparta Group terlalu kuat dan bereaksi terlalu cepat, sehingga membuat Kirin dan yang lain terkepung. Tidak bisa pergi sama sekali. Raja Perang Kirin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lawan sedang mempercepat untuk memperkecil area pengepungan. Kita semua akan segera terungkap. Batu matahari juga tidak akan dapat dipertahankan. Pemimpin tentara bara bertanya. Ya, pihak lawan menekan dengan ketat. Kita tidak bisa pergi. Orang luar tidak bisa masuk. Kita semua akan mati di sini. Bos tentara Raka juga berkata. Kirin bermuka kejam. Jika tidak memungkinkan, hancurkan semua batu matahari. Pada akhirnya, hanya ini jalan satu-satunya. Namun, kita dapat mengurangi korban. Kami akan membuka sebuah jalan. Melindungi Dewa Perang Kirin keluar. Kami akan mati bersama dengan batu matahari. Ya, Raja Perang Kirin. Serahkan masalah ini pada kami. Kamu lebih hebat dari kami. Akan lebih berguna untuk tetap bersama bos. Kami bersedia mati bersama batu matahari. Semua orang berkata. Kirin memelototi semua orang. Brengsek. Apa aku bisa pergi meninggalkan kalian? Apa aku masih bernama Kirin? Mari kita pikirkan lagi. Bagaimanapun, batu matahari tidak dapat diangkut. Semuanya akan dihancurkan. Selamatkan orang sebisa mungkin. Oke, semua orang menunggu bersama. Duar. Pada saat ini, bumi tiba-tiba bergemuruh, mengeluarkan suara guncangan tanah. Saat ini, semua orang merasa tubuh mereka telah berubah. Tampaknya aliran darah melambat. Begitu pula detak jantung. Sulit bernapas. Semua orang adalah pesilat. Mereka sangat peka terhadap perubahan tubuh mereka. Setiap orang merasa bahwa mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Dan mereka tidak dapat menggunakan tenaga pada tubuh mereka. Gawat. Bahkan batu matahari tidak memancarkan energi lagi. Mereka sepertinya menggunakan sebuah alat untuk mengisolasi energi untuk mencegah kita menghancurkan batu matahari. Kirin menyadari keseriusan masalah ini. Bab 2068.
wanita berkedudukan tinggi. Akan sangat mudah bagi Nathan Clark untuk menghancurkan batu matahari. Hanya dengan meledakkan satu batu matahari. Energi yang menakutkan akan memicu serangkaian reaksi. Dan semua batu matahari akan meledak. Tapi sekarang, lawan menggunakan alat yang mengisolasi energi. Energi menakutkan di batu matahari terisolasi dan diblokir. Tidak bisa meledak sama sekali. Jika Kirin dan yang lain ingin menghancurkan batu matahari, mereka harus menghancurkannya sepotong demi sepotong. Sangat sulit. Mungkin saat ini, pihak lawan sudah menyerang masuk, dan tubuh mereka sendiri ikut terpengaruh. Tidak mampu menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Perangkat apa ini? Sungguh menakutkan. Semua orang terkejut. Sebenarnya, alat ini merupakan alat yang mengganggu atau bahkan mengubah medan magnet. Untuk mencapai efek mengisolasi energi dan memengaruhi kekuatan pesilat dan manusia kekuatan super. Perangkat ini dibawa oleh truk-truk sepanjang 100 meter tersebut. Triparta Group dan Richard sudah menduga Kirin dan yang lain akan menghancurkan batu matahari. Mereka secara khusus mengaktifkan perangkat ini. Setelah perangkat diaktifkan, Triparta Group segera memberi perintah. Cepat masuk lindungi batu matahari. Tangkap semua musuh hidup-hidup. Jangan bunuh mereka. Ingat, jangan biarkan mereka menghancurkan batu matahari. Cepat, cepat, cepat. Dengan sebuah perintah, semua master bergegas masuk. Organisasi mafia dan organisasi Puranam juga mengirim master. Penanggung jawab Triparta Group adalah seorang pria parubaya, Lee Jae-man. Namun, ada pula seorang wanita muda dan cantik memakai mantel. Sosok secantik angin. Namanya Lee Sonmi meski masih muda. Dia memiliki posisi tinggi di Triparta Group. Dia adalah pemimpin tim keamanan Triparta Group. Dia memiliki status yang sangat tinggi di Triparta Group. Institusi yang benar-benar mengendalikan kekuatan. Dengan wajah dingin, Lee Sonmi melambai kepada anak-anak muda yang dijuluki setan, kalian semua ikut pergi. Ingat jangan dibunuh. Tangkap semuanya. Orang-orang muda ini menganggukkan kepala dan pergi dengan patuh. Semua orang di sekitar kagum. Memandang Lee Sonmi dengan kekaguman dan ketakutan. Karena dia satu-satunya yang bisa mendominasi kelompok setan ini. Orang-orang muda ini tidak mendengarkan perintah siapapun. Mereka hanya mendengarkan perintah Lee Sonmi. Setelah Lee Sonmi memberi perintah, kelompok orang ini juga bergabung dengan pasukan pertempuran. Laporkan kepada Tuan Richard. Semuanya akan diselesaikan dalam 10 menit. Kita akan segera mengetahui identitas kekuatan misterius itu. Lee Sonmi tersenyum. Pengepungan telah selesai. Langkah selanjutnya adalah penangkapan. Richard menerima kabar itu, tapi tidak bisa bergembira. Dia sangat berhati-hati dan meminta Lee Sonmi dan yang lain mengamati dari luar. Dia yakin ada orang yang akan datang untuk menyelamatkannya. Bahkan mungkin akan bertabrakan keras dengan kekuatan misterius. Tuan Richard, apa tidak berlebihan? Kita hampir menggunakan kekuatan seluruh negeri. Apa perlu begitu hati-hati? Lee Sonmi tidak sombong. Alasan utamanya begitu pasukan ini keluar. Tidak satu pun yang bisa lolos. Dengarkan aku. Bahkan laboratorium para dewa pun pernah menderita. Apalagi kalian. Sekarang ekspresi Lee Sonmi berubah. Oke. Aku mengerti. Pasukan. Sampaikan perintahku. Lee Sonmi memberi perintah untuk selalu waspada terhadap serangan dari luar. Kali ini, mereka hampir melakukannya dengan sempurna. Gawat. Orang-orang dari Triparta Group menerobos masuk. Kirin berdiri dan berteriak. Semua orang mulai hancurkan batu matahari. Jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Ingat, hancurkan wajahmu sebelum kalian mati atau tertangkap. Bahkan meledakkan diri sendiri. Kirin berteriak. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak dapat mengungkapkan identitas mereka. Paling baik jika mereka dapat meledakkan diri dan tidak meninggalkan apapun. Siap. Saudara-saudara tentara bara dan tentara Raka berteriak serempak. Semua orang mulai menghancurkan batu matahari. Boom. Tapi master-master dari kekuatan Skynia datang terlalu cepat. Sama sekali tidak memberikan mereka kesempatan. Menyerahlah. Kalian sudah tidak bisa keluar. Di pesawat. Semua orang panik. Setelah menerima berita dari Kirin, wajah semua orang tenggelam seperti air. Bersambung.